Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang berbahagia, rahimani Allah yakum. Semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah di siang yang berbahagia ini, di bulan yang penuh berkah, Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini. Saat untuk manfaatkan waktu kita bersama mengambil faedah dari penjelasan ahli ilmu tentang apa yang wajib bagi kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Dan majlis kita ini yang biasanya diadakan ba'dal maghrib, dan di Ramadan yang mulia ini kita adakan ba'dal zuhur. Semoga memberikan manfaat bagi kita sekalian. Kita masih bersama faedah ilmu dari kitab Al-Wadih yang ditulis oleh Fadlatul Syekh Muhammad bin Abdurrahman Badi' Hafizahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan tentang kitabus shalah. Di majelis yang lalu sudah dijelaskan tentang batasan waktu salat, dari batasan awalnya sampai batasan akhirnya. Dan pada siang ini insya Allah kita akan mengambil faedah pembahasan tentang mata yudrikus salah wa mata alaihi qada'uha. Kapankah seseorang dikatakan mendapatkan waktu salat, maknanya dia diakui telah mengerjakan salatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dan kapan dia luput dan wajib untuk mengqadanya, yaitu menunaikannya bukan pada waktunya. Pembahasan ini pembahasan yang penting untuk kita ketahui, karena salat adalah kewajiban yang Allah bebankan bagi setiap hamba Allah, khususnya mereka yang berikrar dengan dua kalimat syahadat. Selama nafasnya masih ada, selama akalnya masih berfungsi, dalam keadaan apapun, walau tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali, maka kewajiban sholat belum lepas darinya. Dan sebagaimana dijelaskan di majlis sebelumnya bahwa kewajiban sholat terkait dengan kewajiban waktu. Yang Allah firmankan di surat An-Nisa, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat kewajiban yang Allah bebankan kepada setiap orang beriman dan waktunya sudah ditentukan. Oleh karena sebelumnya jelaskan tentang kapan masuk waktu salat sehingga salat harus dikerjakan dan kapan berakhir. Dan masuknya waktu salat, dipastikan masuknya waktu salat termasuk salah satu syarat dari salat yang apabila diabaikan, ketika seorang ingin salat sebelum masuk waktunya, seperti contohnya sekarang zuhur, belum masuk waktu salat tapi dia mengerjakan, maka sia-sia, tidak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Atau menyepelekannya, menunggu akhir waktu atau sudah lewat waktunya, ini mereka yang kurang peduli dengan salat, maka justru dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surah Al-Ma'un, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Wail bagi orang yang salat. Kata sebagian tafsir, wail yaitu nama sebuah di Jahannam. Diberikan bagi orang yang bagaimana salatnya? Allah jelaskan, yang lalai dari salatnya yaitu dia mengerjakan salat tapi menunggu akhir waktu atau sudah lewat waktunya. Maka pembahasan ini penting. Kapan kita melaksanakan salat dan dianggap dalam syariat sudah mendapatkan hal tersebut, yaitu sudah dianggap menunaikan kewajibannya. Juga di majlis sebelumnya kita mendapatkan penjelasan bahwa nasib kita di depan Allah nanti di akhirat cerminnya adalah salat kita.
Cerminnya adalah salat kita. Nabi kita bersabda SAW, inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamati salatu. Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari setiap hamba pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Maka bila salatnya baik, yang lainnya akan mengikuti. Bila salatnya buruk, yang lainnya pun mengikuti. Sehingga fatwa ulama menyebutkan umumnya, seseorang yang pada bulan Ramadan ini melaksanakan siam, tapi dia tidak salat, maka tidak berarti sama sekali siamnya. Dan salat dinilai pertama kali oleh Allah SWT. Dan syariat menjelaskan macam-macam orang yang menegakkan salat. Tidak mengapa kita ulang kembali agar kita ingat. Yang pertama, seseorang diazab oleh Allah disebabkan meninggalkan salat. Allah firmankan di surat Al-Mudaththir, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Ahli surga bertanya pada temannya yang masuk neraka, "Mengapa engkau bisa masuk neraka Saqar?" Mereka menjawab, "Kami dulu di dunia tidak salat." Maka waspada dari meninggalkan salat. Yang kedua, seseorang melaksanakan salat tapi malah dilaknat oleh Allah. Salat dia kerjakan tapi malah dilaknat. Seperti disebutkan di surat Al-Ma'un tadi, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang salat. Mengapa demikian? Allah katakan, alladzina hum an salatin sahun. Itu orang-orang yang lalai dari salatnya. Dia salat tapi menunggu akhir waktu. Dan Nabi SAW menjelaskan dalam banyak riwayat bahwa orang macam itu menunggu ketika matahari tenggelam atau menunggu ketika matahari terbit. Lalu salat saat seperti itu ketika matahari ada di antara dua tanduk syaitan. Dan itu adalah salatnya orang munafik. Maka waspada. Yang ketiga, seseorang salat tapi syariat menganggapnya belum melaksanakan. Ini mungkin yang ramai hampir tiap tahun terjadi di bulan Ramadan. Nabi SAW pernah suatu hari duduk di masjid selesai salatnya dengan sebagian sahabatnya, lalu masuk seseorang dan dia salat di siang hari. Riwayat tidak menyebutkan apa zuhur atau asar. Lalu selesai salat dia menghampiri Nabi SAW mengatakan, "Assalamualaikum Rasulullah." Salam untukmu Rasulullah. Kata beliau, "Wa alaikassalam, irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Setelah beliau menjawab salam, dia katakan, "Ulangi salatmu karena engkau belum salat." Padahal baru saja dia melaksanakan salat, tapi disuruh diulangi salatnya. Dan itu sampai 3 kali. Dia kerjakan yang kedua, disuruh diulangi lagi sampai yang ketiga. Kemudian dijelaskan bahwa dia salatnya tidak tumakninah, tidak tenang, tapi terburu-buru. Maka ini waspada. Walaupun salat, tapi tidak dianggap melaksanakan. Yang keempat, seseorang salat tapi yang diterima hanya sekian persennya saja. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW, "Inna ahadakum la yusalli, thumma yansarifu minha, fala yaqbalu minha illa ushruha, wa illa tus'uha, wa illa thumunuha, wa illa subu'uha, wa illa sudusuha, wa illa nisfuha." Seseorang dari kalian salat, dan ketika dia selesai dari salatnya, tidaklah diterima darinya kecuali hanya 10%-nya saja. Atau 20%, atau 30, atau 40, atau 50%, itu maksimal. Mengapa demikian? Sebelumnya menjelaskan karena salatnya kurang khusyuk. Ketika dia salat, pikiran terkait dengan dunia masih ada di benaknya. Ingin ini, ingin itu, pekerjaan ini, pekerjaan itu, hobi ini, hobi itu, terlintas di benaknya. Sehingga dia tidak tahu apa yang dia baca tadi. Sehingga dia tidak tahu apa yang dibaca imam tadi. Bahkan dia tidak tahu berapa rakaat salatnya. Mungkin ini sering kita alami, ya tidak.
Berapa rakaat salatnya. Nah, ini yang banyak terjadi. Padahal yang Allah inginkan dari hamba salatnya adalah seperti disebutkan sifat orang beriman di surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatim khashi'un. Pasti beruntung atau bahagia orang yang beriman, itu mereka yang khusyuk dalam salat mereka. Khusyuk, baik khusyuk secara batinnya, hatinya. Tidak terlintas sedikit pun atau tidak mengikuti apapun yang terlintas dalam hatinya. Setiap kali datang sesuatu dari dunia, dia tepis. Dia fokus dengan bacaan salatnya, dia pahami, dia ikuti. Dan demikian juga dengan gerakan fisiknya. Tidaklah dia bergerak kecuali gerakan salatnya. Tidak ada gerakan yang lain. Bahkan mungkin gatal yang terasa pun dia abaikan. Karena ingin salatnya khusyuk. Itulah keadaan salat. Maka kita kalau ingin tahu gambaran nasib kita di akhirat kelak, bagaimana salat kita. Maka kita mengetahui ini agar kita berlatih khusyuk dalam salat. Khususnya di bulan Ramadan ini, yang merupakan bulan di mana manusia secara umum, khususnya kaum muslimin, mereka mengerahkan segala kemampuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai macam ketaatan. Kita kembali kepada pembahasan, kapan seorang dikatakan mendapatkan salat dan kapan dia harus qadha. Di pembahasan sebelumnya tadi, dijelaskan awal waktu salat dan akhir waktu salat. Maka itulah seseorang dikatakan mendapatkan salat. Bagian penjelasannya, penulis mengatakan, hafizhu ta'ala, qala ta'ala, Allah telah berfirman di surat Taha ayat yang ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tegakkan salat untuk berzikir kepadaku, itu mengingatku. Beliau katakan, likulli salatin mafrudatin waktun muhaddad. Setiap salat 5 waktu, waktu-waktunya dibatasi oleh Allah, awalnya dan akhirnya. Kama la yajuzu adawu qablahu. Sebagaimana tidak boleh mengerjakan salat sebelum masuk waktunya. Jadi dipastikan. Dan ini barangkali evaluasi bagi tiap masjid, penunjuk waktu tentang salat dipastikan sesuai dengan keadaannya. Maka sebagaimana tidak diperbolehkan, akan tidak sah salat dikerjakan sebelum masuk waktunya, la yajuzu ba'dahu illa fi halatain. Demikian juga tidak boleh dikerjakan ketika waktunya sudah lewat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan benda sama dengan wujudnya. Dan itu masuk waktu asar. Dan waktu asar adalah 2 kali bayangan benda. Adapun setelah itu sampai tenggelam matahari, ini waktu yang dibenci. Dalam keadaan tertentu. Demikian juga ketika maghrib, dari tenggelam matahari sampai warna merah di langit hilang. Dan waktu isya, dari mulai warna merah hilang di langit, sampai sepertiga awal dari sholat. Dari waktu sholat. Atau waktu malam, maaf. Sepertiga awal dari waktu malam. Itulah waktu sholat isya. Dan waktu subuh, dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai sebelum terbitnya matahari. Maka barang siapa sholat menunggu akhir waktunya dengan tanpa alasan, yang dibenarkan oleh syariat, dia berarti teruskan salatnya tersebut. Illa fi halatain, kecuali bagi orang yang dalam 2 keadaan. Keadaan apa saja itu? Yang boleh dia mengerjakannya kapanpun. Yang pertama, indan naumi anha, ketika seorang tertidur dari salat. Contohnya karena penat, apalagi dalam keadaan saum, tertidur sebelum zuhur, dia tidak dengar azan zuhur. Lalu sangat penatnya dan nyenyaknya dia bangun ketika masuk waktu maghrib. Itu pun dibangunkan karena untuk berbuka puasanya. Maka dia tidak salat apa tadi? Zuhur dan asar. Bagaimana salat zuhur dan asarnya? Waktunya sudah lewat. Apakah berdosa?
Yang jelas tidak. Mengapa? Dia tidak sengaja tertidur. Nanti kita sebutkan insya Allah. Yang kedua, beliau katakan nisyanuha atau lupa. Seseorang karena sibuk bekerja di lingkungan tertutup, tidak ada suara azan, dia pun tidak lihat pada waktu yang menunjukkan waktu sholat, sampai lewat waktu zuhurnya, masuk waktu asar. Dia lupa harus sholat zuhur. Maka dimaafkan yang kedua ini. Dimaafkan karena hilangnya akal saat itu. Untuk mengingat kewajiban sholat. Bahkan Nabi kita bersabda SAW, Man nasiya sholatan aw nama anha, fa kafaratuha an yusalliyaha idza dzakaraha. Maka barang siapa lupa dari sholat, kasus yang kedua tadi, atau tertidur dari sholat, kasus yang pertama tadi, maka tidak ada kewajiban baginya atau hukuman baginya kecuali sholat saat dia ingat. Jadi kasus yang pertama, dia baru bangun saat maghrib. Zuhur dan asar dia tidak mengerjakannya. Maka dia bangun mengerjakan sholat yang terkena kewajiban waktunya dulu, yaitu maghrib. Setelah itu, saat itu dia baru ingat bahwa belum sholat zuhur dan belum sholat asar. Maka saat itulah waktu khusus bagi dia, kata para ulama, khusus bagi dia waktu sholat zuhur dan asarnya. Karena Nabi menyebutkan SAW, idza dzakaraha, saat dia ingat. Maka setelah saat maghrib, dia kerjakan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, dia kerjakan sholat asar. Ini waktu khusus bagi dia. Adapun kasus yang kedua, sama kasusnya lupa. Ingatnya kapan? Ketika dia sudah asar. Maka sholat apa dulu yang dia kerjakan? Sholat yang kewajiban waktunya, yaitu asar. Kemudian baru sholat zuhur, karena waktunya saat itu. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ternyata seseorang lupa sholat asar? Dia ingat sesaat sebelum matahari tenggelam. Kemudian dia sholat, baru 1 rakaat matahari sudah tenggelam. Bukankah tadi Ustaz katakan bahwa itu waktu dibenci untuk sholat? Bagi yang sengaja, iya. Tapi bagi keadaan khusus tadi, yang lupa atau tertidur, maka Nabi kita menyebutkan SAW, Man adraka rak'atan minas salah, faqad adraka salah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat salat dari 1 salat, walaupun masih ada sisa, maka dia telah mendapatkan salatnya, artinya diterima salatnya. Bagi orang yang 2 keadaan tadi, tertidur dari salat atau lupa. Di hadis yang dikatakan, Man adraka rak'atan minal asri qabla an taghruba syams, faqad adraka shalah. Barang siapa mendapatkan 1 rakaat dari salat asar sebelum tenggelamnya matahari, maka dia mendapatkan salatnya. Maknanya, seseorang ketika dia salat asar baru 1 rakaat matahari tenggelam. Berarti 3 rakaat yang belum dia kerjakan sudah masuk waktu maghrib. Maka dihukumi dia sudah mendapatkan salat asarnya. Dan dia tidak berdosa. Mengapa? Karena dalam keadaan khusus. Padahal waktu itu waktu haram untuk salat. Waktu terlarang. Tapi keadaan khusus tidak berlaku bagi dia. Ini tentang kapan seorang mendapatkan salat dan kapan harus menggantinya. Kemudian beliau katakan, wa idza fatatu salatun aw aktsar qadal ula fal ula. Apabila seorang luput dari salat karena lupa atau tertidur tadi, berturut-turut yang tadi kita sebutkan contoh kasus yang pertama, dia tidak salat zuhur, tidak salat asar, baru kemudian menyadari ketika waktu maghrib. Maka mengerjakannya adalah, kata beliau, yang pertama dulu, baru yang berikutnya. Ini pernah terjadi pada zaman Nabi SAW di Perang Khandaq. Sampai luput dari sholat asar.
sampai tenggelamnya matahari. Maka Nabi SAW salat maghrib, ya. Kemudian salat asar. Ini yang dilakukan. Kemudian beliau katakan juga, Nabi bersabda SAW, "Man fatatsu salatul asri fakannama wutira ahlu wa maluhu." Maka barang siapa menyengaja mengakhirkan salat sampai luput dari waktu salat asar, tidak sempat mengerjakannya, maka seakan-akan dia kehilangan harta dan keluarganya. Jadi lebih buruk dari kehilangan harta dan keluarga. Kata para ulama, orang yang dia sengaja meninggalkan salat asar atau menunda pengerjaannya sampai luput atau sampai lewat waktunya, seakan-akan dia orang terkena musibah mengenai keluarganya dan hartanya. Keluarganya mati semua, hartanya hilang, dan yang tersisa hanya dia seorang diri. Bagaimana keadaannya? Sangat menyesal. Menyendiri. Maka lebih buruk dari itu. Dan ini perumpamaan dari Nabi SAW agar kita tidak menyepelekan dalam pelaksanaan sholat. Demikian juga beliau katakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan, "Idza taraka ar-rajul salatan wahidatan muta'ammidan fa innahu la yaqdiha." Bagi orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, satu saja, maka dikatakan dia tidak mengqadanya. Lalu bagaimana Ustaz? Ya, karena dia berbuat maksiat, maka dia wajib bertobat. Ya, wajib bertobat. Demikian juga dikuatkan oleh ucapan yang lain. Itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Wa tarikus shalah 'amdan la yushra' lahu qada'uha wa la tasihhu minhu, bal yukthiru min at-tatawwu' wa kadha as-shaum wa huwa qawlu ta'ifatan salaf Abi Abdurrahman sahib Syafi'i wa Dawud wa atba'uhu wa laysa fil adillah ma yukhalifu hadha bal yuwafiquhu." Bagi orang meninggalkan salat dengan sengaja, maka tidak disebutkan dalam syariat dia harus mengqadanya. Bahkan tidak sah katanya. Bahkan dia memperbanyak amalan-amalan kebaikan. Demikian juga seperti saum dan yang lainnya. Dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama. Karena dia dengan sengaja meninggalkan syariat. Maka kewajiban dia adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini catatan untuk kita sekalian agar kita menjaga salat kita. Seperti yang Allah wasiatkan surah Al-Baqarah, "Hafidhu 'ala salawati was salatil wusta qumu lillahi qanitin." Jaga oleh kalian salat-salat kalian, khususnya khusus. Tidak melaksanakan salat. Maka salat lebih berharga dari jiwa kita. Jangan sampai kita menyepelekan, meninggalkan. Karena kalau salat kita tinggalkan, maka ancamannya kita akan sengsara di hadapan Allah selamanya. Tapi dengan menjaga salat, berarti kita menjaga hak Allah Subhanahu wa taala, dan ini masuk dalam wasiat Nabi SAW kepada anak pamannya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tijahak." Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di depanmu. Ini adalah faedah yang bisa kita ambil di siang yang mulia ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang menegakkan salat dan menjaganya sebagaimana yang disebutkan dalam doa Nabi Ibrahim AS, "Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati." Ya Allah, jadikan aku orang yang menegakkan salat, demikian juga dengan keturunanku. Dan semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memudahkan kita untuk istiqomah di atas agamanya,
dan dijauhkan dari penghalangnya dan maafkan dari kesalahan dan diampuni dosa selama ini. Barangkali ada yang menyampaikan sesuatu maka dipersilakan. Silakan. Iya. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'd. Yang pertama, pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, walaupun hadisnya dhaif, tapi ulama mengambilnya sebagai faedah. Nabi SAW mengutus sekumpulan sahabat untuk satu tugas. Kemudian salah seorang dari mereka terkena lemparan batu kepalanya sampai luka parah. Dan di suatu malam dia bermimpi junub. Maka dia bertanya pada para sahabatnya, adakah keringanan untukku agar aku tidak mandi? Karena kepalaku luka. Kalau kena air akan semakin buruk. Mereka mengatakan, tidak ada rukhsah atau keringanan untukmu, engkau junub maka harus mandi. Maka dia pun mandi. Lalu beberapa hari berikutnya dia menemui ajalnya. Sampai kepada Nabi SAW berita itu, maka dia mengatakan, qatalahumullah ala sa'alu fa inna syifa'al ayya su'al. Mereka telah membunuhnya, maka Allah membunuh mereka semua. Tidakkah mereka bertanya dulu? Sesungguhnya obat dari ketidaktahuan itu adalah dengan bertanya. Maka dari hadis yang mulai ini, kondisi orang tadi bertanyalah kepada petugas pesawat, pramugari atau pilotnya, tanya, kita berada di atas negara mana? Dan sekarang waktunya menunjukkan pukul berapa? Sehingga punya perkiraan. Kalau sudah punya perkiraan, kita berangkat dari negara kita jam sekian, dengan negara itu jaraknya sekian jam, kita hitung-hitung punya perkiraan, oh waktu subuhnya berarti jam sekian. Maka seorang ketika sudah beristihad dengan ilmunya yang sampai pada dia, maka kalaupun salah, dia tetap mendapatkan pahala. Nabi kita bersabda SAW, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran wa in akhta falahu ajrun wahid. Seorang hakim jika dia beristihad lalu benar istihadnya, dia dapat 2 pahala, jika keliru mendapatkan 1 pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tetap melaksanakan salat dengan mengikuti rukhsah yang diberikan syariat, ringanan. Kiblatnya dia istihad dulu. Dia setelah bertanya tadi mendapatkan berita, oh negara ini punya perkiraan gambaran bahwa negara ini ada di sebelah kiblat. Berarti kiblatnya ke arah ini. Kalaupun setelah itu dia keliru, maka tidak masalah, dimaafkan. Kemudian salatnya sesuai dengan keadaannya. Itu dengan diberikan rukhsah dengan duduk. Karena tidak ada kemungkinan bagi dia atau kemudahan untuk salat secara sempurna. Dan yang ketiga, dia tetap menjaga agamanya dan tidak menyepelekan, oh nanti saja salatnya kalau sudah turun. Tidak. Seperti yang banyak terjadi pada sebagian kaum muslimin, ketika mereka mengadakan perjalanan, mereka menunda salatnya sampai tempat tujuan, dan ini keliru. Karena salat adalah tadi disebutkan, Allah katakan, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dengan salat kewajiban yang dibebankan pada setiap muslim dan waktunya ditetapkan, tidak boleh dilewati dengan sengaja. Diperbolehkan dengan jamak. Apa itu jamak? Menggabungkan 2 salat dan dikerjakan di salah satu waktunya. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Boleh kerjakan di waktu zuhur atau di waktu asar. Silakan. Tergantung kita mau milih yang mana. Maghrib dengan isya silakan. Mau kerjakan di waktu yang mana. Mana yang mudah untuk kita. Itulah kemudian dari syariat. Tapi kemudian tidak dikerjakan di salah satu dari keduanya. Memilih nanti di waktu berikutnya. Maka ini tidak ada satupun dalil
atau pendapat ulama yang diikuti tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Fadhil. Baik, barakallahu fikum. Tadi sudah dijelaskan tentang orang yang tertidur dari salat. Maka dia waktunya khusus. Kapan dia salat? Ketika dia ingat, ketika dia sadar. Maka ketika dia mengikuti imam, maka dia mengikuti salat yang imam kerjakan. Walaupun ini ada pendapat di antara ulama. Mengapa demikian? Karena waktunya sudah waktu salat yang dia ikuti dengan imam. Pertama. Yang kedua, sifat salatnya berbeda. Karena kalau dia ikut dengan imam tapi salam lebih dahulu, berarti dia menyelisihi imam. Sedangkan Nabi SAW menyebutkan, innama ju'ilal imam yutamma bi, imam itu diangkat untuk diikuti. Maka salatlah bersama imamnya, dan maghribnya bagaimanapun dia sudah lewat waktunya. Dan dia waktunya khusus, yaitu saat dia ingat. Demikian Allah. Iya. Iya. Allah. Cukup. Baik, saya demikian. Sekali mohon maaf atas kekalapan dan kelurahan. Semoga maafkan semua dan apa yang bisa berkait dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Diterusin. Diterusin. Iya. Jadi dibarisan. Jadi kalau satu orang lebih, jadi kebelah tuh. Yang dalam teriak ikutin imam. Iya. Ikutin imam.